أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap ahlul bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Kita masih membicarakan tentang keadilan ilahi, dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dan menjawab beberapa syubhat sehubungan dengan keadilan ilahi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya berbicara mengenai keadilan ilahi, kita berbicara mengenai sesuatu yang berhubungan dengan nasib manusia. Paradigma yang menjadi dasar daripada pemikiran setiap manusia berhubungan dengan keadilan, atau paradigma keadilan yang menjadi dasar pemikiran manusia. Perbedaan paradigma menciptakan perbedaan sikap juga. Sikap yang diambil dalam menghadapi permasalahan, terutama dalam menghadapi kehidupan secara umum. Karenanya perlu atau dirasa perlu untuk kita ini menjawab beberapa syubhat yang mungkin di antara syubhat-syubhat itu mewakili syubhat yang ada pada diri kita sehubungan dengan keadilan ilahi. Harapannya dengan kita mempelajari, menjawab, dan mematahkan syubhat-syubhat berhubungan dengan keadilan ilahi, kita mampu menemukan satu paradigma dan cara berpikir yang benar dalam menghadapi atau dalam memahami makna daripada keadilan ilahi. Mengingat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi karena pemahaman akan keadilan ilahi. Banyak keputusasaan karena kesalahan di dalam memahami keadilan ilahi. Dan ketika orang memahami pun terkadang masih ada faktor-faktor yang melahirkan syubhat, mengkaburkan sesuatu yang sebelumnya jelas. Karena itu dirasa perlu untuk kita mempelajari tentang syubhat-syubhat yang berhubungan dengan al-adlul ilahi. Barangkali di antara syubhat itu mewakili syubhat kita sekali lagi. Misalkan kalau kita barangkali kita pernah atau mungkin terbersit bahkan dalam benak kita bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang dengan berbagai macam warna kulit misalkan. Dan meskipun kemudian kita membawakan ayat waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan perbedaan dan ciri khas masing-masing, seringkali kita bertanya, iya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bermacam-macam warna kulit misalkan, yang kemudian orang yang kulit putih akan mengatakan kasihan sekali, dia warna kulitnya sangat hitam. Dia mengatakan kepada, atau dia memandang orang berkulit hitam. Demikian pula sebaliknya, orang kulit hitam memandang orang kulit putih juga dengan pandangan yang sama. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan satu gambaran bahwasanya perbedaan itu tercipta, dan kemudian kelebihan dan kekurangan itu atau tolak ukurnya adalah pandangan subjektif. Ketika kita menganggap bahwa putih lebih baik daripada hitam, dan ternyata orang hitam mengatakan hitam lebih baik daripada putih. Pandangan subjektif inilah yang kemudian menciptakan syubhat dalam benak kita. Dan kita akan membicarakan tentang kulit hitam pastinya ketika kita bersama orang-orang kulit putih. Yang satu paradigma, satu faham, satu warna, baik dalam kulit maupun dalam pandangan. Sehingga kita melihat bahwa
syubhat ini akan sangat mudah sekali untuk lahir atau muncul itu dari tadi pandangan subjektif kita terhadap satu permasalahan. Adil dan tidaknya Allah pun terkadang seringkali dipandang dari subjektivitas kita. Misalkan kalau kita ditanya lebih baik mana atau di mana letak keadilan Allah, apakah ketika turun hujan atau ketika kekeringan atau ketika tidak turun hujan? Ya tergantung kepada siapa Anda bertanya. Kalau kita bertanya kepada petani tada hujan yang menggantungkan pertaniannya kepada turunnya hujan, maka hujan adalah keadilan Allah. Sementara bagi petani tembakau yang sudah saatnya panen, yang sangat tidak mengharapkan turunnya hujan pada saat itu, maka tidak hujan adalah sebuah berkah yang merupakan wujud keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itulah kemudian manusia dengan mudah menjudgment, menghukumi sesuatu itu baik dan buruk, adil dan tidak adil, satu perbuatan dengan subjektivitas manusia, subjektivitas kita semua. Memandang baik dan buruk bagi kita. Tidak melihat secara global, tidak melihat secara universal, tidak melihat secara menyeluruh bahwasanya satu kepak kupu-kupu di satu tempat mungkin barangkali dialah bagian dari terbentuknya tornado di tempat yang lain. Jadi secara universal kita harus melihat permasalahan itu. Ketika satu gunung meletus misalkan, menurut yang bisa kita lihat di barangkali National Geography ataupun channel-channel yang menayangkan dokumenter tentang alam itu, ketika gunung meletus kemudian diikuti dengan gunung-gunung yang lain di berbagai tempat, itu sebenarnya adalah satu hal yang baik karena akan tercipta keseimbangan. Kalau di dalam Al-Quran, gunung itu rawasiya antamidabiku, gunung itu sebenarnya menyeimbangkan perputaran bumi. Artinya kalau ada salah satu paku atau yang menyeimbangkan bumi itu ada yang berkurang beratnya dan tidak diikuti dengan berkurangnya berat gunung-gunung yang lain, beban gunung-gunung yang lain, maka bumi ini justru akan mengalami goncangan, ketidakseimbangan. Sementara kita hanya melihat bahwasanya gunung meletus. Kenapa ini gunung meletus bertubi-tubi di sini dan di sana? Kita melihatnya secara subjektivitas kita, secara subjektif. Sehingga kita mengatakan, wah ini bencana kok di mana-mana. Padahal secara ilmiah itu merupakan bentuk satu peristiwa yang baik, menjaga, memelihara keseimbangan rotasi bumi ini. Ala kulihan. Jadi intinya seperti itu. Banyak syubhat berangkat dari tadi melihat kenampakan, melihat apa yang menimpa manusia itu dengan kacamata subjektif. Nah, kita akan langsung saja, Bapak dan Ibu, sahabat Hasan Al-Bait yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan kita, masuk pada kitab kita, insyaallah. Syubhatun wa hululun, beberapa syubhat dan beberapa jawaban. Hulul itu jalan keluar, al-hal. Halun itu jalan keluar. Nah, syubhat wa hulul. Yang pertama syubhatnya begini. Kaifa tatala'amul furuqu wal ikhtilafatul mawjudatu fil makhluqati wa khasatan al-bashar ma'al adli wal hikmatil ilahiyyah. Walimada lam yakhluqillahul hakimul adilu al-makhluqati jami'an bisuratin mutasawiyah. Nah, ini sebenarnya syubhat yang sangat naif sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, karena ini mewakili juga syubhat masyarakat kita. Kaifa yatala'amul furuqu wal ikhtilafu? Bagaimana korelasi? Bagaimana bisa kita menganggap sinkron
Ketika kita melihat perbedaan-perbedaan, ikhtilafat, al-farq, furuq, perbedaan yang ada di antara makhluk yang di alam semesta. Wa khasatan al-bashar, terutama manusia. Perbedaan pada manusia. Ma'al adli wal hikmatil ilahiyah, di mana kecocokan, korelasi dengan keadilan dan hikmah ilahi kok dibuat berbeda-beda. Walimada lam yakhluqillahu, ini lam yakhluq, ya. Ini majzum tapi bacanya ketika digandengkan dengan yang lain lam yakhluqillahu, lam yakhluq. Lam yakhluqillahu al-hakimul adilu. Kenapa Allah yang maha hakim, maha bijak, maha adil tidak menciptakan al-makhluqati jami'an bi suratin mutasawiyah, semua makhluk ini dengan bentuk yang sama. 6. Itu syubhat yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan manusia itu berbeda-beda? Kalau kita menjawab dengan jawaban an-naqdi, jadi kalau di dalam mantik itu jawaban itu ada dua. Jawaban an-naqdi, jawabun naqdi, dan jawab at-tahlili. Jawab naqdi adalah ketika kita melihat misalkan pertanyaan itu tidak bermutu, maka kita menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Misalkan, jadi kita menggugurkan pertanyaan itu. Misalkan ketika orang bertanya, mengapa orang berbeda-beda? Nah, jawaban naqdinya adalah mengapa tidak? Mengapa tidak? Jadi sekarang dibalik, yang harus menjawab, harus berpikir adalah yang bertanya. Itu namanya jawaban naqdi. Ini kita mematahkan, kita men-tackling ya. Sehingga kembali berbalik, bahwasanya yang bertanya sekarang yang harus menyampaikan. Misalkan konsep Allah yarham, misalkan dahulukan akhlak di atas fikih. Ada orang bertanya, kenapa mendahulukan akhlak di atas fikih? Saya selalu mengatakan jangan dijawab, karena sebenarnya memang begitu seharusnya, dan kita mengatakan mengapa tidak? Mengapa kita dahulukan akhlak di atas fikih? Mengapa tidak? Yang harus menjawab adalah yang mendahulukan fikih di atas akhlak. Demikian pula seterusnya. Mengapa kamu mengusap kaki di dalam wudhu? Mengapa kamu mengusap kaki dalam wudhu? Saya selalu menjawab, mengapa tidak? Kenapa demikian? Karena ayatnya mengatakan, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Usaplah kepala dan kaki kalian. Jadi kepala dan kaki itu diusap. Oh tidak, itu dinisbahkan kepada kata sebelumnya. Silahkan fadhal antum yang mencari, karena itu bersifat tafsir dan takwil, maka yang bersifat zahir ini yang harus didahulukan, dan yang harus menjawab adalah yang tadi, yang bertentangan dengan makna zahir. Jadi kalau saya mengatakan, misalkan ayat mengatakan wamsahu biru'usikum wa arjulakum, usaplah kepala dan kaki kalian. Jelas ayatnya adalah usaplah kepala dan kaki kalian. Kalau mau ditafsirkan yang lain, ya yang menafsirkan itu yang harus memberikan dalil. Karena saya merujuk kepada zahir ayat. Dan tidak boleh mentafsirkan, apalagi mentakwilkan ayat yang zahir, yang sharih, yang tidak memerlukan takwil. Kalau dalam mantik istilahnya al-badihiyat, al-badihiyat la taqbalu at-ta'rif. Bahwa sesuatu yang jelas itu tidak membutuhkan definisi. Semakin didefinisikan, semakin tidak jelas. Demikian juga ketika hal yang jelas tidak perlu ditakwil. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud pada Adam, banyak ahli yang kemudian menafsirkan bahwasanya ini bukan sujud ini, tapi ikram, ihtiram, penghormatan saja, bukan sujud, karena tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita capek-capek mentakwil? Kan yang memerintahkan adalah Allah, yaitu perintah Allah apapun.
bentuknya. Nah, ala kulli hal, dan logika itu adalah logika yang digunakan oleh iblis ketika iblis ditegur karena tidak mau bersujud pada Adam. Nah, kembali pada kitab kita. Jadi kalau jawaban nakdinya, kenapa manusia itu berbeda-beda? Ya jawabannya kenapa tidak. Nah sekarang kita jawaban yang tahlilinya. Tahlil itu dengan penjabaran ya, penjabaran kita. Waraddu li hadhihi syubhati, dan jawaban atas syubhat di atas adalah anna ikhtilafal makhluqati bil mu'tayatil wujudiyah. Sesungguhnya perbedaan makhluk di dalam apa yang ia miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam karunia kehidupan ini, mulazim li nizamil khalq, itu selaras dengan nizam, dengan aturan penciptaan, wa khadi'un li qawaninil 'illiyah wal ma'luliyah, dan semua tunduk kepada kausalitas, hubungan sebab akibat al-hakimah yang sangat bijak, ala dzalikan nizam, yang berdiri di atas nizam, undang-undang tadi itu, undang-undang penciptaan. Nah, sekarang waftiradu tasawiha wa iftiradun sadij. Waftiradu tasawiha huwa iftiradun sadijun. Dan mengandaikan persamaan dari semua makhluk itu sama, itu adalah satu pengandaian yang sangat naif, sadij. Sadij artinya itu sederhana orangnya. Aklun sadij, sadzajah itu orang yang akalnya itu polos ya, naif. Yang kita naif. Beda dengan safih ya. Safih itu orang yang tidak memiliki nalar yang seharusnya. Kalau saya di sini naif lah, pertanyaan naif. Walau ta'amalna jayidan fi dzalik, dan kalau kita merenungkan dalam hal itu, la adrakna, niscaya kita akan temukan anna hadzal iftirad yakni tarkal khalq. Dan kalau kita perhatikan benar-benar, maka kita akan dapati bahwasanya pengandaian yang seperti itu artinya adalah tidak menciptakan. Tarkul khalq, tidak menciptakan. Kenapa? Dzalika li'annahu law kana kullu afradil basyari jalan. Sekarang perumpamaan saja. Kalau semua manusia itu laki-laki, kata beliau, kalau semua manusia itu laki-laki, au nisaan, atau semuanya perempuan, lama tahaqqaqa tawalud wat tanasul abadan. Niscaya tidak akan ada proses berkembang biak. Kalau semua makhluk itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau binatang ya jantan dan betina. Itu cuma kalau semua laki-laki saja, atau semua perempuan saja. Nah, jantan semua, hewan-hewan itu binatang itu jantan semua, atau betina semua. Maka tidak akan ada tawalud. Tidak ada berkembang biak, tanasul, beranak pinak. Walang qaradan nau'ul insani, dan akan punahlah jenis manusia, spesies manusia ini. Iya, karena memang tidak ada tawalud. Sementara manusia memiliki umur yang terbatas, dan ketika tidak berkembang biak maka akan punahlah manusia. Nah, ini juga bagi saya masih seperti nakdi ya. Kalau kanatil makhluqat jami'an min nau'il insan. Kalau misalkan semua makhluk ini, atau hanya ada makhluk yang namanya manusia. Jadi makhluk itu hanya manusia. Ya, selain Allah, malaikat dan jin itu pokoknya hanya manusia. Lama wajadat syai'an lil ghidha, maka tidak akan menemukan makanan. Tumbuhan tidak ada, binatang tidak ada, manusia saja. Maka manusia akan makan manusia. Nah, akan terjadi kanibalisme dalam makna yang sebenarnya. Kalau kanibalisme dalam makna kiasan, sudah banyak kita temukan dalam kehidupan kita. Kanibalisme. Korupsi itulah kanibalisme. 6. Au ma yuwaffir laha,
Aw ma yuwaffiru laha sa'ir mutatallabatiha wa hajatiha. Manusia tidak akan menemukan makanan atau menemukan selain manusia, kan tidak ada menemukan hal-hal yang atau perkara-perkara yang merupakan tuntutan dan hajat dia. Wa kadzalika law kanat jami'ul hayawanat wa nabatat naw'an wahidan, demikian pula kalau tumbuhan dan juga binatang itu jenisnya cuma satu saja, wa bilaunin wahid, satu warna saja, walaha sifat wa khasa'is wahidah, memiliki karakteristik khusus yang sama, lama wajadat kullu hadhil fawaid wal mu'tayat allati la tuhsa wal manadhir al khallaba al jamilah. Maka kalau semuanya sama, niscaya tidak akan kita temukan faedah-faedah yang hari ini kita nikmati. Wal mu'tayat allati la tuhsa, dan anugerah yang tidak terhitung. Kalau semua itu sama, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat seperti sekarang ini. Kita sebenarnya harus belajar dari pasar. Ketika kita seorang ibu-ibu masuk pasar untuk berbelanja, dan ternyata di dalamnya beraneka macam barang jualan, maka semakin bahagialah ibu. Dia merasa segala kebutuhannya tercukupi. Lain lagi kalau ibu tadi masuk ke satu pasar, ternyata seluruh penjual pasar itu menjual barang yang sama. Menjual tahu semua, atau tempe semua. Maka ibu-ibu itu akan masuk dengan kekecewaan, karena dia tidak mendapatkan manfaat yang bersifat variatif untuk masakan dia hari ini. Nah, itu kemudian kita belajar dari kondisi pasar itu, bagaimana perbedaan itu memberikan berkah, perbedaan itu memberikan manfaat, perbedaan itu memberikan memberikan nilai tambah di dalam kehidupan, memberikan warna. Manusia memerlukan perbedaan. Perbedaanlah sesuatu yang doruri, sesuatu yang harus ada untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Nah, kembali kepada kitabnya. Nah, wal manadir al-khallab al-jamilah, dan tidak akan kita temukan pemandangan yang indah, yang menarik. Ya, semua pohon beringin semua. Ya. Wa dhuhuru hadha an-naw' awdaq min ad-dhawahir fi hadha asy-syakl awdaq wa hadhihi sifat aw tilq. Dan kenampakan daripada berbagai macam jenis, ada ini, ada itu, ya. Ada bentuk begini, ada bentuk begitu, ada sifat dengan karakteristik ini, ada yang tidak seperti itu. Semua itu khadi'un lil awamil wal dhuruf wasyurut al mutawaffirah fi masirati harakatil madah wa tabattuliha. Semua itu tunduk pada faktor-faktor dan kondisi. Faktor dan kondisi serta syarat-syarat yang cukup, yang kemudian sering kita sebut dengan al-illah, al-illal al-mu'iddah, atau al-illah ghair tamah, illah sempurna, sebab-sebab tidak sempurna, ya, sebab-sebab tidak sempurna yang kemudian berkumpul menciptakan sebab sempurna sehingga menciptakan akibat sesuai dengan sebab itu. Bimasirati harakatil madda wa tabattul, ini ada sebab akibat di dalam gerakan materi dan juga perubahan-perubahan itu. Walaisa li ahadin al-haqqu qabla al-khalqi, dan tidak ada seorang pun punya hak sebelum penciptaan. An yufrid 'ala Allah, ayafrud 'ala Allah ta'ala tariqatal khalq, mengatur. Saya kira semua akan sepakat bahwasanya tidak seorang pun punya hak untuk mengatur Allah dalam menciptakan sesuatu. Karena orang atau pasien yang ngeyel kepada dokternya saja dianggap tidak tahu diri. Jadi kenapa dia datang ke dokter? Karena dia tahu dokter lebih tahu tentang penyakit dan tentang obatnya. Dengan keyakinan seperti itu, baiklah dia tidak akan datang ke dokter. Ketika sampai ke dokter dan dia diberi obat, diberi resep, dia menolak dengan keras kepala dan sebagainya. Itu bertentangan dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan keyakinan akan kemampuan dokter tersebut.
Setelah kita mempelajari tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang sebenarnya layak untuk mengandaikan bahwasanya kenapa Allah tidak menciptakan begini. Misalkan, Allah lebih tahu daripada kita. Jelas. Dan tidak bisa dibandingkan. Wa ya'muruhu bi an yakhluqa bi hadis surah aw tilka, dan kita memerintahkan Allah seakan-akan seharusnya Allah ciptakan sama semua dan lain sebagainya. Ya. Wa fi hadzal makan aw kenapa Allah ciptakan saya lahir di Indonesia, bukan lahir di Amerika, bukan lahir di Irak, bukan lahir di Iran, di Suriah, di Qatar misalkan yang dekat dengan Piala Dunia kemarin. Nah, wa hadzal makan awdaq, wa fi hadzal zaman awdaq, atau zaman ini kenapa saya lahir tahun ini, bukan kenapa saya lahir pada tahun-tahun di mana belum ada gadget misalkan, sehingga saya tidak mengetahui tentang gadget kecuali setelah usia saya tua misalkan. Nah, atau juga ada juga pertanyaan yang nakal juga ketika mengatakan seandainya Nabi Adam dulu tidak makan buah, niscaya hari ini kita masih bersenang-senang di dalam surga. Ragadan haitsu syi'tum, untuk makan menikmati apapun yang kita inginkan. Ragadan haitsu syi'tum. Nah, au fi hadzal zaman awdaq, zaman ini atau zaman itu. Jadi kita, apa Allah ciptakan kita di zaman ini? Liyakuna hunaka majal lil adli wad-dhulm, supaya di sana ada majal, di sana ada konsep tentang keadilan dan juga konsep tentang kezaliman. Jadi Allah itu orang tidak punya hak untuk mengatakan, oh ini baru adil kalau semua orang sama. Nah, misalkan, oh ini zalim, ini ada yang putih, ada yang hitam. Nah, jadi yang jelas kesimpulannya adalah syubhat itu sebenarnya sangat naif ya. Syubhat itu sangat naif, sehingga jawaban dari Syekh Misbah Yazdi rahimahullah, jawabannya adalah jawaban-jawaban yang ringan dengan contoh-contoh. Ya, kalau kita mengandaikan bahwasanya manusia itu semua sama, Allah ciptakan makhluk itu sama satu jenis saja, niscaya tidak akan mendapatkan manfaat sebagaimana yang seharusnya. Insya Allah syubhat yang lain akan kita bahas, kita bicarakan bersama pada pertemuan kita berikutnya. Insya Allah, mudah-mudahan pahala majelis kita tercurah juga kepada guru-guru kita, arwah guru-guru kita yang telah mendahului kita, bil khusus Allah yarham guru kita semua, Buya Jalaluddin Rahmat dan juga ibu, para ustadz, para ulama, para habaib, dimanapun jasad mereka dibaringkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melapangkan kubur mereka, mencurahkan kasih sayangnya, dan melipat gandakan amal kebajikannya, membukakan pintu maghfirah seluas-luasnya. Walhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.